Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, sedharma yang berbahagia, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan pada sekarang ini adalah perlindungan sejati. Tadi dalam lagu disebut berlindung kepadanya tak akan goyah, dan kepadanya yang dimaksud di situ Sang Buddha. Itu satu bahasa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berpikir kita ada yang melindungi. Namun kalau kita kembali ke dalam Dhammapada, di situ ada pernyataan dari Sang Buddha yang berasal dari sutta tentu, yang mengatakan atahi atanonato. Sekali saya ulangi lagi, atahi atanonato. Diri sendirilah yang melindungi dirinya itu. Dari dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan pelindung sejati adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat dan kita tahu orang tua itu berkewajiban melindungi anaknya. Dalam batas-batas itu kelihatan tuh benar, tidak salah. Tapi kita juga tahu ada anak tadinya bersama orang tua, namun sesudah itu dia masih kecil, terpisah dengan orang tuanya dengan segala macam alasan yang muncul. Kalau yang populer sementara ini, kita tahu bahwa ada anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya karena gempa bumi, orang tuanya meninggal, anaknya enggak. Lalu anak kecil ini siapa yang akan lindungi? Tinggal karmanya yang bermain. Jadi sebenarnya pelindung kita yang paling utama adalah diri kita sendiri dalam bentuk karma. Itu yang akan melindungi kita. Saya tidak perhatikan tadi, tapi ada kalanya juga kita membaca parita yang disebut abinka pacewekana. Pacewekana itu maksudnya perenungan. Abinha yang harus sering kita lakukan. Nah, di situ juga dikatakan bahwa kita memiliki karma, kita lahir dari karma kita cuma bersaudara atau berkerabat dengan karma kita. Jadi kita lihat, kita juga cuma hidup ditunjang oleh karma kita. Jadi kalau itu yang kita jadikan landasan berpikir, jelas bahwa betul kita satu keluarga, kakak beradik, orang tua dan anak saling membantu, tapi itu terjadi karena ikatan karma saja. Bukan berarti maksud saya sekarang ini nanti anak langsung bilang mama itu orang lain, saya tidak peduli karena karma kita beda. Bukan itu, justru jadi mama dan anak karena ikatan karma. Karena nanti di bagian lain diarahkan kita untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, kewajiban anak, kewajiban orang tua, kewajiban saudara, dan seterusnya lah. Kita punya kewajiban-kewajiban yang saling kait-mengkait. Nah, kembali dulu pada perlindungan. Ya, di lagu tadi sudah dibilang begitu, dan kita juga baca parita tadi, ada kata-kata yang kita ucapkan dalam bentuk tisarana itu. Budang sarana gacami, damang sarana gacami, sangkang sarana gacami. Kita berlindung kepada Sang Buddha. Kita berlindung pada Dhamma, kita berlindung pada Sangha. Nah, dari tiga pernyataan ini, kalau kita berpikir tenang saja, kalau terjadi gempa bumi misalnya begitu, lalu rumah kita ambruk atau ada kebakaran, kita berteriak, Budang sarana gacami.
Gimana? Sang Buddha nongol nggak? Lalu, jadi pernyataan Budang Saranang Gacchami gimana itu? Nah, karena ini menyangkut individu orang. Jadi yang ketiga yang muncul. Kalau kita katakan juga Sanggang Saranang Gacchami, bante langsung muncul, langsung api, mati, begitu. Kalau kebakaran, begitu. Ya enggak juga. Faktanya begitu. Nah, kalau Dhammang Saranang Gacchami, nah, memang itu yang melindungi kita. Intinya memang ada di situ dan kita mengenal Buddha maupun Sangha karena ajaran itu sendiri, Dhamma itu sendiri. Maksudnya begini. Sang Buddha membabarkan Dhamma, Sangha memelihara Dhamma dan juga mengajarkan Dhamma. Dan kita cuma mengerti tentang Buddha atau Sangha gara-gara kita tahu Dhamma itu. Nah, Dhamma dalam kaitan ini sebagai pelindung, yaitu karena itu sendiri. Nah, karena apa yang kita harus buat supaya itu menjadi pelindung kita yang paling kuat? Kalau kita rinci, memang awal-awalnya itu cuma sila samadhi dan panya, tapi itu kan terlalu bahasa teknis yang agak terlalu singkat. Nah, kalau kita pelajari Dhamma yang lebih umum, dikatakan bahwa maju mundurnya seseorang di dunia ini, mau jadi apakah dia, mau punya kedudukan, punya jabatan atau tidak, dia mau terpandang atau tidak, dia mau kaya atau miskin, dia mau cantik, ganteng atau jelek, mau sehat atau cacat, tergantung pada paramitanya, tergantung pada karmanya. Nah, paramita apa yang kita harus lakukan kalau begitu sebagai pelindung kita? Ya, memang diuraikan itu ada 10 macam paramita. Dan semua Buddha pun begitu, mereka berdasarkan paramita itu. Karena memang itulah yang harus dikerjakan oleh siapapun. Tinggal kadarnya, kecil besarnya, kemampuannya ya beda-beda, tapi tetap paramita. Yang pertama, sila paramita. Sila paramita bukan cuma berarti peraturan-peraturan, bukan. Kalau peraturan yang Anda sudah hafal tadi juga Anda ucapkan, yaitu Pancasila Buddhis. Bukan cuma itu. Ada sila-sila itu, kalau sila begitu disebut sila negatif. Sila negatif maksudnya tidak melakukan. Kata tidak yang muncul itu negatif. Tapi sila-sila yang positif itu harus muncul. Antara lain semua kegiatan fisik dan ucapan kita. Itulah sila-sila positif yang kita lakukan demi kebahagiaan orang lain dan diri sendiri. Saya katakan ini perlu, kenapa? Ada kalanya kita juga salah kok kalau ngomong. Seperti kata-kata tadi, bukan yang mengucapkan itu salah, tapi kalau cuma direnungkan pendek, itu salah kaprah juga. Kan kita selalu bilang habis baca parita dan lain-lain, semoga semua makhluk berbahagia. Memang betul, kita juga di bagian itu, tapi yang kita arahkan orang lain dan makhluk lain. Lalu diri sendiri mau bahagia atau tidak? Termasuk, memang kalau bermain bahasa iya, tapi ada kalanya kita nggak mikir diri, terlalu hebat kita. Dengan kata lain, suka berkorban demi yang lain. Wah, itu repot juga itu. Itu ibaratnya kalau orang berkeluarga, dia cuma tolong keluarga yang lain, tapi keluarganya dibiarkan begitu saja. Wah, itu salah kaprah lagi itu namanya. Diri sendiri dulu dong, tenang, baru maju keluar. Masa sudah di luar? Memang boleh-boleh aja, tidak dilarang. Cuma itu orang bilang nggak masuk akal itu hidup begitu. Keluarga sendiri disia-siakan. Lalu orang lain yang diperhatikan. Nanti tahu-tahu si istri tanya, kamu mau urus siapa? Wah, celaka itu. Jadi sila itu mencakup segala aktivitas ucapan dan fisik. Termasuk kalau ucapan, apa itu termasuk sila? Baca parita itu sila, ucapan benar sila juga.
kita menasihati orang, itu termasuk juga sila. Karena kita bicara kata-kata yang baik. Ya banyaklah dalam kelompok ini kalau diuraikan satu-satu. Termasuk juga di situ yang paling penting dan jangan lupa. Walaupun ada orang tertentu yang suka lupa, yaitu kita bertanggung jawab penuh terhadap orang tua kita. Nah ini yang ada kalanya orang sudah salah mengerti karena bicara materialistis terlalu tinggi sekarang dan kesenangan pribadi terlalu banyak ditonjolkan. Ada kalanya orang tua sudah dianggap sebagai pengganggu. Bukan karena tradisi bangsa. Kalau di negara barat, orang tua kalau sudah tua, nah tinggallah di rumah jompo. Kalau orang Asia tidak begitu. Tapi memang di ajaran Sang Buddha, gaya Asia betul-betul. Orang tua menjadi tanggung jawab anak. Karena itulah kewajiban anak kepada orang tua. Bukan mentang-mentang mereka sudah tua, sudah dianggap pengganggu. Tidak, disitulah kita memperlihatkan bakti seorang anak kepada orang tua. Sebab kalau kita ikuti tradisi kebikuan, tapi memang banyak orang tidak tahu karena tidak pernah jadi biku sih, bahwa seorang biku, tapi tentu saja juga bikuni, kalau dia mengetahui orang tuanya tidak dapat makan karena musibah, seorang biku waktu dia pindah patah dan menerima makanan dari umat tersebut, sebelum dia makan sebutir nasi pun, dia berkewajiban bawa makanan yang dia terima itu kepada mama dan papanya. Tahu-tahu mama papa saking laparnya sudah nggak tanya-tanya lagi kepada si anaknya yang jadi biku sudah makan atau belum, langsung sapu rata habis sebutir nasi pun tak sisa. Si biku tinggal melongo lihat, udah bersih nggak perlu dicuci patahnya. Dia tidak boleh ngomel, tidak boleh ngomel apa-apa. Malah dia harus berpikir, dia itu senang mama papanya bisa makan. Kalau dia tidak makan satu hari, ya sudahlah, karmanya memang begitulah. Karena dulu juga mama dengan susah payah kasih makan. Harus lihat begitu. Dan ini kewajiban seorang biku. Jadi jangan dikira banyak orang tua salah mengerti, kalau anak sudah jadi biku berarti putus hubungan total dengan orang tua. Ingat baik-baik, itu tidak benar. Walaupun dia biku, tetap masih punya kewajiban kepada orang tua. Ini penting karena ada kecenderungan masyarakat sekarang melihat orang tua sudah sebagai pengganggu. Saya suka bicara begini. Andai kata Anda sukses dalam berbagai hal, Anda maju luar biasa, apa sih bahagianya? Kalau dengar ada yang memuji, entah malah ini masih paman yang memuji, teman-teman yang lain memuji, wah luar biasa kamu, hebat, kamu sangat maju sekarang. Kalau kita dibandingkan dengan kata-kata mama atau papa sendiri, bilang nak syukur kamu bisa maju begini, wah itu harganya lain. Sebab itu Sang Buddha katakan bahwa bagi mereka yang masih mempunyai ayah dan ibu, itu satu kebahagiaan yang gak bisa dibeli di mana-mana. Yes, seperti saya sendiri, karena umur saya mungkin sudah cukup tua juga, sudah 60-an. Mama dan papa saya sudah tidak ada. Jadi adanya saya berpikir mau bikin senang mama papa, kapan lagi, gak bisa. Nanti yang mau dibikin bahagia di dunia ini siapa? Coba, Anda jadi kaya raya atau maju bagaimana? Siapa yang Anda akan bikin bahagia dan supaya kamu ikut senang? Siapa? Orang lain boleh-boleh aja, nggak salah. Tapi kalau mama papa sendiri yang dibikin senang,
Itu satu kenikmatan hidup yang nggak bisa beli di toko, nggak dijual. Itulah yang kita bisa buat. Sebab itu bicara sila bukan cuma bicara peraturan-peraturan melulu, tapi apa yang kita kerjakan untuk orang lain. Faktor kedua dari paramita itu adalah dana. Dana di sini bukan cuma dalam arti berdana saja, memberikan materi kepada orang lain. Tapi di sini dana itu termasuk dana dhamma, yaitu memang kurang orang lakukan. Tapi dana di sini juga termasuk abaya dhamma, dhamma yang tidak membahayakan orang lain, yaitu kita mempunyai satu sifat memaafkan orang lain. Maksudnya itu jangan kita terlalu terpengaruh oleh kemarahan yang begitu dahsyat, akhirnya membentuk kebencian yang ada selalu di pikiran kita. Itu efeknya secara psikologis dan fisiologis. Ya, psikologis itu batin, fisiologis itu fisik. Itu jelek. Karena kalau orang terlalu terpengaruh dengan marah melulu, benci terus-terusan, nanti perkembangan tubuhnya itu jadi jelek. Maksudnya itu bisa, kalau Bante Utamu suka bilang, wah orang yang begitu bisa punya kanker yang mematikan. Nah, dia katakan begitu. Karena memang denyut jantung itu jadi lain memang. Panas tubuhnya naik terus. Wah, ginjalnya rusak dan seterusnya. Jadi dengan kita memaafkan orang, nah kita bisa meredam hal-hal yang negatif yang bisa muncul di tubuh kita. Tapi saya ada tetapi. Nah ini pola pikir saya. Saya disuruh begitu, saya tersenyum. Bukan marah orang, bukan. Tersenyum kalau suruh memaafkan orang. Kenapa? Saya nggak terbiasa memaafkan orang. Jadi saya sendiri baca itu bertentangan ya. Sekarang saya menyuruh, mengatakan supaya memaafkan orang. Padahal saya sendiri nggak ada tradisi di pikiran saya untuk memaafkan orang. Nggak ada. Maksud saya begini, sebenarnya itu bukan bertentangan, itu juga, cuma melihatnya beda. Kalau bagi saya, kalau sama orang lain yang nyata-nyata atau orang lain itu berbuat salah sama saya terima kok itu. Bukan saya senang orang berbuat kesalahan atau kejahatan sama saya, tidak. Tapi saya menerima itu sebagai akibat karma saya. Kalau memang itu karma saya yang berbuah, buat apa saya mau marah orang lain? Kan logikanya kalau bicara karma sudah berbuah, ada orang maki-maki saya, ada orang fitnah saya, dan macam-macam itu kan kita tidak suka. Nah itu artinya karma buruk sudah berbuah. Dan dulu ini saya katakan, kalau karma buruk sudah berbuah kan cara berpikirnya, karma buruk kita sebanyak ini. Kalau karma buruk sudah berbuah, apa dia bertambah banyak atau berkurang? Nah, kalau karma buruk sudah berkurang, sudah sampai di sini, sekarang sudah turun. Berarti menguntungkan atau merugikan kita? Menguntungkan. Perlukah kita marah? Itu maksud saya. Nah, kalau orang itu sudah lakukan itu dan itu sudah terjadi, so what? Jadi kalau orang itu bilang, Pawor maafkan saya ya. Saya bilang tidak ada maaf bagimu. Tapi saya tersenyum, kenapa? Nggak perlu saya mau marah kok, enggak. Saya anggap itu sudah. Biarkanlah badai berlalu katanya. Ya mau diapain lagi, sudah jadi. Mau marah-marah, mau maki-maki, bikin karma buruk baru. Jadi kalau tadi karma sebanyak ini sudah berbuah, sudah turun sampai sini. Lalu kita, kan karma sudah berbuah. Lalu kita marah, maki-maki dia. Lu dasar brengsek bajingan, lu begini, bu, nggak tinggi-tinggi karma buruk. Yang goblok siapa? Nah, sekarang saya mau tanya, Anda mau jadi goblok atau pinter? Mau pinter kan? Nah sudahlah, nggak usah marah-marah, terima aja yang jadi itu. Tadi orang yang berbuat salah jangan dibiarkan, nasihati dia, tetap positif yang muncul. Kita sudah ada marah, kita kritik dia dengan baik-baik. Nggak usah bentak-bentak, mentang-mentang itu anak sendiri, dibentak-bentak karena tahu dia salah. Dasar kamu, maki sama anak. Sampai saya bilang, ada kalanya orang tua juga sudah salah ngomong itu. Bilang sama anak sendiri, bilang apa?
kamu. Akal banget, anak setan. Hah. Kalau anak itu pintar ngomong, dia belajar sama Doraemon. Karena Doraemon ternyata sampai sekarang masih ada terus ya di televisi. Sudah berapa tahun itu anak saya masih orok, sudah saya lihat. Sekarang dia sudah 25 tahun, itu pun masih ada. Wah, hebat banget. Nanti si anak itu sudah pintar ngomong, dia bilang apa? Mama bilang saya anak setan. Jadi kalau begitu mama apa? Raja setannya ya. Mama mau tahu ya gitu. Apa begitu? Tuh kalau kickback oleh anak sakit tuh. Tambah ngamuk lagi. Yang goblok siapa sih? Kan kita sayang anak. Ya tegur dia aja baik-baik. Kamu jangan begitu. Karena kamu bikin begini. Akibatnya bisa begini-begini. Jangan lakukan lagi itu. Sebaiknya kalau ada orang bikin begitu. Kamu bilang begini aja. Jadi kritik dia. Kasih jalan keluarnya. Jangan cuma kritik melulu. Dan ada yang saya takutkan. Walaupun itu cuma sepotong di berita di televisi, saya baca, saya lupa televisi mana itu. Ada seorang pembantu dilarang pacaran oleh majikannya. Akhirnya apa jadi? Si pembantu membunuh majikannya. Itu saya baca, itu saya jadi gemes sendiri, bukan marah, tapi ini yang dari dulu juga saya khawatirkan. Karena orang itu jadi pembantu, kita bikin peraturan terlalu ketat. Bentak-bentak dan marah dia. Ingat, ada orang yang gak biasa dibentak. Dan orang itu bisa sinting. Kita marahin dia, dia ikuti kita. Si pembantu ikuti. Tapi begitu kita balik belakang, anak kita dia tempeleng-tempeleng. Masih orok lagi. Kan kalau kita pergi, yang di rumah siapa yang jaga? Pembantu kan? Nah, dia bilang sama si orok. Orok juga gak ngerti apa-apa kan? Mama kamu itu macam-macam sama saya. Sekarang kamu apa? Tung 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 tung. Dia tempeleng-tempeleng. Kamu diapain? Anda mau ngomong apa? Tapi itu belum yang paling kejam. Yang kejam, mudah-mudahan sampai sekarang sudah enggak. Tapi saya khawatir itu berkembang. Anak kita malah anteng, dia melulu. Kenapa? Begitu mamanya pergi, dia kasih minum obat tidur. Anak bobok terus. Aman kan? Nah, babysitter lebih tinggi kedudukannya dari pembantu tukang masak di rumah. Dia makan-makan, pesta-pesta, nonton melulu. Kenapa? Anak bobok kok. Nah, nanti pulang-pulang si mama dan papa pulang kerja, capek-capek. Anak sudah bangun, seger si anak. Sampai tengah malam pun meminta main. Habis ngantuk. Dari situ. Dan sedangkan si anak lama-lama sudah edik itu. Ketagihan. Itu celakanya. Jadi bukan saya bikin takut. Coba cek darah anak juga. Kalau kita curigai si pembantu bengkok-bengkok. Atau si babysitter bengkok-bengkok. Coba cek. Kita waspada. Karena cara-cara sekarang terlalu berat. Nah itulah maksud saya. Kita hormati dia sebagai pembantu kita, sebagai babysitter kita, sebagai anak buah kita. Karena bisa saja ada pembantu atau anak buah di kantor, kesel kita dimaki-maki, dia datang sama bosnya, dia bilang saya berhenti dari pekerjaan ini sekarang. Saya gak mau peduli lagi kamu siapa. Tapi kita masih maki terus. Badannya kekar, dia tabok kita. Kita pingsan, begitu bangun meng-meng sudah, otak sudah, karena dihantam di kepala. Oh, untung gak kalau ketemu yang begitu? Ya karena kita tidak tahu orang lain itu siapa, adatnya bagaimana. Jadi maksud saya ini kewaspadaan. Karena gak ada yang bisa lindungi Anda selain kewaspadaan sendiri. Nah itu perlu. Jadi dengan sikap kita mau memaafkan orang lain dalam artian itu, atau tidak marah kepada orang lain, itu pun sudah banyak berbuat kebajikan. Yang ketiga yang agak berat sebagai paramita, mulai mengendalikan diri untuk menguasai diri kita agar tidak terbiasa memuaskan nafsu indera. Nah ini sudah agak berat ini, agak berat.
tukang nonton, tukang karaoke misalnya mulai dikurangi. Jangan selalu pergi-pergi di rumah, jaga keluarga lah lebih baik. Ya kalau kerja apa boleh buat, memang mau cari hidup. Tapi kalau cuma pergi happy-happy melulu begitu, wah. Anak istri ditinggalkan jalan sendiri, atau si ibu arisan melulu terus-terusan. Ya kapan anak jadi benar? Di rumah semua anak baik-baik kelihatannya, tapi begitu keluar, berapa banyak anak yang hancur gara-gara orang tua tidak perhatikan. Karena kita terlalu sibuk sendiri, mau cari happy, ikut-ikut yang lain. Kita dengan mereka beda, jangan ikut-ikutan orang lain lah. Mesti punya prinsip hidup. Yang lebih berat lagi, kesabaran. Kantik, ini memang susah. Sabar gampang ngomong, sabar untuk jangan marah gampang ngomong, sabar. Tapi orang lain begitu dia ngomong, metraliurnya itu tadi menghujam terus. Atau sabar dalam bentuk apapun, tabah menghadapi tantangan. Ini memang agak sulit. Karena Sang Buddha bilang, kanti pamang tapo titika. Kesabaran adalah pertapaan yang sangat sulit. Sang Buddha akui. Karena mau suruh sabar, banyak orang tidak mampu. Jalan keluarnya cuma bentak-bentak melulu, marah-marah melulu. Akhirnya bikin susah sendiri. Dan kalau ketemu, saya bilang tadi, dengan anak buah konyol, kita juga celaka. Nanti. Yang kelima, wirya, semangat. Nah, kita diharapkan di dalam berbuat, melakukan segala sesuatu, harus punya semangat yang kuat. Jadi contoh semangat, kalau disebutkan para bodhisattva punya semangat yang hebat, ada satu pernyataan yang menarik. Saya suka bilang itu tricky word. Tricky word itu bahasa Inggris. Kata-kata yang ada triknya di situ. Kelihatannya bengkok, tapi itu benar. Bodhisattva itu bertekad akan menyelamatkan semua makhluk. Hebat banget tuh. Dia belum mau mencapai nibbana kalau semua makhluk belum selamat. Tapi kalau kita pikir-pikir, para Buddha yang jadi bodhisattva semua antri, nggak bisa sekaligus. Tapi semangat pernyataan untuk menyelamatkan semua makhluk memang harus kita miliki. Seperti tadi kita bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Wah, indah banget kan ya? Bagusan itu. Tapi fakta di lapangan, apa semua makhluk kita bisa bikin bahagia? Apa dengan serta-merta begitu dengar di Haiti ada gempa bumi, kita nonton di televisi langsung kita berangkat ke Haiti? Mana mampu? Tahu, saya bikin kecil aja. Kalau semua makhluk harus berbahagia, berarti kita tidak akan menyakiti makhluk lain. Nah, kalau anak kita bercacing, kasih obat nggak? Nah, kalau kasih obat kan tidak semua makhluk berbahagia, banyak makhluk mati. Lalu gimana? Nah, jadi sebenarnya pernyataan untuk semua makhluk berbahagia itu satu semangat yang bagus yang kita harus miliki. Maunya begitu, tapi apa daya, dalam perjalanan, dalam praktek nggak akan jalan. Apa boleh buat? Tapi semangat itu mesti ada. Supaya dengan begitu juga, mau marah benci sama orang lain nggak ada. Itu maksudnya. Tapi bukan letterlek. Mesti dipenuhi seperti itu. Tidak mungkin. Sang Buddha juga nggak mungkin. Kenapa? Kalau Sang Buddha punya prinsip dulu, dia sebagai bodhisattva harus menyelamatkan semua orang dulu baru jadi Buddha dan parinibbana. Oh, kita bisa ngomel sama dia. Kita teriak pakai bahasa Jerman. Saya suka pakai bahasa Jerman. Bilang begini. Karena dia sudah parinibbana, sudah jadi Buddha, kita belum. Padahal janjinya semua harus diselamatkan. Bahasa Jerman kita bilang apa itu? Puyauli kaiwo. Nah tuh. Dia udah pergi, kita tinggal. Nah. Berarti dia hianati kata-katanya kalau begitu. Ya memang tidak. Karena itu cuma semangat yang dia harus kembangkan. Semangatnya yang harus ada. Semoga semua makhluk berbahagia. Memang harus begitu. Supaya kalau kita lihat orang lain, kita mau marah nggak jadi. Kenapa? Kan tadi baru doain dia semoga dia bahagia juga. Jadi mau maki nggak keluar. Kalau perlu gigit lidah aja lah.
Tambah marah, tambah gigit lidah sendiri. Jangan orang lain yang dibikin siksa. Yang keenam, yang dibilang panya. Nah ini panya ini sulit juga ini. Panya itu kebijakan. Itu levelnya banyak macam ragam. Karena kebijaksanaan orang beda-beda. Ada kebijaksanaan yang dibilang cuma didasarkan pada belajar. Karena kita membaca, belajar, kita punya pengetahuan luas dan punya kebijaksanaan dalam tataran tertentu. Yang kedua, orang itu jadi bijaksana karena dia berpikir berdasarkan pengalamannya dan segala macam, dia itu berpikir. Sehingga dia dapat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal dan indah, berguna untuk orang lain. Dan yang ketiga, kebijaksanaan yang muncul karena meditasi. Nah, kalau kebijaksanaan dengan bermeditasi, pasti kebijaksanaan ini mengarah pada pengurangan keserakahan, pengurangan ketidaksenangan, dan meningkatkan kemampuan yang berpikir lebih maju. Maksudnya tidak bodoh. Nah, pasti itu. Dan kalau itu berkembang dengan baik, ya menjadi Buddha malah. Jadi kebijaksanaan orang dengan semua apa yang dia miliki untuk membentuk pola pikir yang baik itu tidak sama. Karena memang karma kita tidak sama. Tapi kemampuan itulah yang akan membantu kita. Yang berikut, saca, kebenaran. Di sini termasuk juga kejujuran. Nah ini yang paling repot. Sekarang kejujuran, ketulusan agak borot. Banyak orang itu pinter, tapi kalau bilang jujur, loyal, agak sulit. Anda bisa cari pegawai yang banyak yang pinter-pinter, tapi mencari pegawai yang jujur, wah itu repot itu. Tidak gampang. Mencari pembantu kita yang jujur dan loyal, ini sulit. Nah, untuk memulai itu, kita harus mulai dari diri sendiri supaya kita itu jujur, sejujur-jujurnya. Walaupun ini berat, tapi memang harus begitu. Karena kejujuran menuntut juga kesetiaan. Dan ini memang agak susah. Tapi walaupun sulit, kita harus kembangkan. Yang kedelapan sebagai paramita, yaitu tekad. Dalam perjuangan satu usaha kita di dunia ini, banyak keputusan-keputusan yang kita mesti ambil. Itu sama dengan tekad. Nah, kalau Pangeran Siddhartha punya keputusan, yang pertama dia lakukan adalah keputusan meninggalkan keluarga. Wah, itu pasti sulit. Tapi di situ juga ada hal yang menarik. Karena ada saudara kita dari kelompok yang lain kritik itu. Karena menurut cerita riwayat hidup Pangeran Siddhartha, pada waktu Yasodhara istrinya melahirkan anak, dia tidak datang di samping Yasodhara, malah begitu tahu anaknya sudah lahir, ada informasi yang disampaikan begitu, dia langsung bilang, Rahula, Rahula, belenggu, belenggu, dan dia pergi. Apa yang dikritik dan kritikannya itu masuk akal. Coba lihat Pangeran Siddhartha yang menjadi apa katanya, menjadi pembina umat Buddha atau guru penuntun umat Buddha. Sebagai suami, katanya sangat menyayangi istri dan anaknya. Buktinya apa? Istri melahirkan anak, bukan datang membelai si istri. Aduh, kita sekarang sudah jadi mama dan papa, anak sudah lahir, malah dia lari, dia cawa aja begitu saja, nggak ngomong apa-apa. Suami mana yang bilang baik begitu? Itu kan suami tak bertanggung jawab. Wah, saya dengar itu ya benar juga ya. Bagaimana ibu-ibu? Senang nggak kalau pas anak pertama lahir, si suami nggak bilang apa-apa, tahu-tahu udah hilang, nggak tahu kemana juga, nggak ada beritanya. Pasti bangga ya, senang banget sama suami yang begitu. Nah mungkin nanti ada umat Buddha bela, wah karena dia kan mau jadi Buddha, dia harus begitu.
Mana istrinya tahu kalau dia mau jadi Buddha waktu itu. Bagaimana? Ibu-ibu pasti setuju ya? Suami begitu ya? Yuk enggak ya? Saya kira wajar, itu normal. Nah, jadi kita dikritik. Tuh, Pangeran Siddhartha begitu. Kok umat Buddha ikut-ikut ajarannya? Yang tak bertanggung jawab sama keluarga. Jadi ada orang yang tanya itu. Ya, orang lain lah. Tanya sama saya. Gimana Pak? Saya setuju. Loh, apa yang Bapak setuju? Ya dia begitu. Begitu apa? Yang Bapak bilang tadi. Dia tak bertanggung jawab. Saya setuju. Jadi saya bilang memang dia bodoh, waktu itu dia bodoh. Nah, kenapa orang bodoh diikuti? Saya tidak ikut Pangeran Siddhartha. Saya mengikuti Sang Buddha. Sebab itu agama saya agama Buddha, bukan agama Siddhartha. Siddhartha itu belum Buddha, bab itu dia bodoh. Tapi yang saya ikuti Sang Buddha, itu nggak pernah salah lagi. Oh begitu toh? Iya. Jadi maksudnya dia mau menggebuk, dia yang kena gebukan. Kita kan bukan ikut Pangeran Siddhartha kan? Bukan. Kita ikut Sang Buddha kok. Kalau Sang Buddha nggak salah. Nah sebab itu dia tahu kewajibannya sebagai suami. Walaupun bukan status suami seperti yang biasa. Sebagai ayah. Dia cari ya saudara kemana. Dia datang, dia ajar. Begitu juga Rahula. Diajar. Dengan Dhamma. Akhirnya ya saudara juga jadi arahat. Rahula jadi arahat, dan Yasodhara dan Rahula lebih dulu meninggal dari Sang Buddha. Tapi sudah arahat. Kewajiban dia penuhi. Kenapa? Dia Buddha, dia nggak salah. Pangeran Siddhartha, dia memang salah. Kenapa? Masih bodoh. Nah, itulah. Kalau kita tidak waspada, orang lain cari-cari kelemahan umat Buddha untuk digebukin. Kenapa saya tahu begitu? Karena juga dulu saya begitu kan. Dulu kan saya belajar agama Buddha, mau cari kelemahan agama Buddha supaya saya gebukin, supaya pindah ke ajaran saya waktu itu. Tahu-tahu saya belajar, malah aku yang jatuh cinta. Itulah salah. Kena karma sendiri kan, senjata makan tuan. Tapi begitulah, itu faktanya begitu. Jadi perlu memang ada aditana, tekad. Nah, tekad Pangeran Siddhartha pada malam terakhir sebelum dia jadi Buddha, pada waktu dia duduk di atas rumput alang-alang, kusa. Dia duduk di situ di bawah pohon bodhi, dia bertekad. Nah, itu rupanya tekad yang sulit saya ikuti ya. Walaupun kita ambil yang dikit-dikitnya saja. Pangeran Siddhartha sebagai pertapa sudah 6 tahun lebih dia bertapa, dia bertekad. Saya tidak akan berdiri dari duduk ini. Ya saya bikin pendek saja. Sebelum saya mencapai apa yang bisa dicapai oleh manusia. Walaupun darah saya sampai mengering. Waduh, itu tekadnya kan sudah siap mati. Kalau dia duduk meditasi situ, dengan kata lain, dia tidak akan berdiri sebelum dia mencapai apa yang perlu dicapai. Nah, kalau kita bertekad mau berbuat baik, sehebat apa tekad kita? Nah, saya cuma kembalikan pada Anda semua. Tapi tentu saja untuk diri saya juga sendiri. Itulah tekad yang beliau buat. Nah, tekad-tekad ini di dalam banyak hal perlu kita miliki. Nah, tentu dengan kadar yang berbeda-beda, dengan tujuan yang beda-beda. Tapi perlu tekad. Karena dengan tekad itu akan menimbulkan satu konsentrasi yang luar biasa. Dan kalau orang bekerja dengan konsentrasi yang baik, nah biasanya dia bisa berhasil untuk mencapai cita-citanya itu. Karena sudah dikonsentrasikan di situ. Walaupun juga kita tahu, ada orang yang bertekad tapi memang modalnya lemah ya, pasti dia tidak akan berhasil. Tapi istilahnya modal kemampuan cukup, dia bisa berhasil. Yang ke-9 dan yang ke-10 sudah berkaitan meta dan UPK. Nah, meta tadi itulah sebagai satu senjata kita sebagai manusia untuk berhadapan dengan siapapun, dengan makhluk manapun, harus selalu diliputi dengan meta. Dan meta lawan utamanya adalah
menyakiti makhluk lain. Jadi dengan adanya meta, kita tidak berpikir menyakiti makhluk lain, tapi tetap berpikir bagaimana membuat orang lain itu senang atau bahagia. Itu yang kita harus miliki. Tapi ini memang meta ada kalanya luntur di masyarakat kita sekarang, karena keindividualan kita yang lebih banyak atau lebih menonjol. Tidak berpikir demi kepentingan orang lain yang kita bisa buat. Nggak usah, kalau memang nggak bisa buat ya udah. Tapi yang mampu aja kita buat. Contoh yang sederhana. Ini sederhana sekali. Kita lagi jalan, tahu di depan kita ada mobil, ya nggak usah mobil besar, mobil kecil mogok. Kalau kita dorong, dia jalan. Nah coba bayangkan, ada ibu di dalam mobil. Saya bilang ibu aja, bukan nona ya, ibu. Dia sendiri di mobil, tahu-tahu dia mogok. Tapi kalau didorong jalan lagi, betapa paniknya dia. Klakson sudah begitu hebat, dia sendiri mau dorong nggak kuat. Mau cari juga anak-anak yang preman-preman di jalanan supaya bantu biar bayar berapa juga nggak ada. Nah, lalu kita yang dorong, padahal kita sudah berdasi berjas lagi. Mau dorong nggak? Ya, kalau terus terang, kalau saya ada di situ saya dorong, saya tidak pusing kok. Saya akan dorong. Dan saya sudah lakukan, jadi saya tahu saya kerjakan. Ada orang yang memang kasihan mogok. Ya walaupun kita tidak dorong jauh, cuma dia menepi aja sudah senang. Dia terbebas dari tekanan, stres, kiri kanan yang ngason-ngason, tidak habis-habisnya itu. Karena banyak orang cuma klason melulu, tapi juga ada orang di dalam nggak mau turun bantu, cuma ngomel melulu, kebiasaan. Nah, kalau saya ada di situ saya nggak peduli, saya dorong aja. Ya saya tahu saya keringetan. Kalau orang pakai daksi kan ini tertutup ya. Waduh, kalau sudah keringetan ya bayangkan apa yang jadi. Tapi ya sudah risiko. Kalau kita sudah bikin tekad ya begitulah. Kalau kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan. Kenapa tidak? Begitu aja prinsipnya. Dengan adanya UPK yang terakhir, kita juga mengerti semua manusia itu punya karma masing-masing. Jadi walaupun kita bertekad, semoga semua makhluk berbahagia, tapi kalau memang karmanya kita nggak bisa bantu, ya memang nggak bisa, kita nggak berdaya. Kita terima itu dalam bentuk karena aku tak berdaya lagi. Bukan tidak ada semangat juang, tapi karena tidak mampu. Nah inilah 10 paramita yang menjadi pelindung kita. Tapi ingat, betul itu ada pelindung kita, namun ada tantangan. Ini saya percepat saja. Dari dulu saya sudah pernah sampaikan, ada tantangan yang mengganggu. Walaupun kita sudah punya perlindungan kuat, karma kita cukup bagus, tapi ada karma-karma lain yang mengganggu. Ada hal-hal yang bisa mengganggu kita. Yang pertama, fisik. Ini bukan kontradiksi. Kita sudah siap, sudah berencana mau datang ke wihara. Wah, sudah pasti datang. Tapi ada gangguan fisik. Sebenarnya pancakanda. Fisik kita terganggu. Ya ini bukan jorok, tapi fakta begitu. Mencret. Begitu sudah siap, sudah malah perintah, semua sudah siap. Ayo kita mau berangkat. Ayo naik mobil, kalau jalan-jalan karena dekat. Tahu-tahu, ada yang meleleh. Gimana? Balik. Sudah pikir selesai. Sudah tenang-tenang, jalan sudah lebih jauh lagi. Ini kok nggak bener lagi, balik lagi. Ya akhirnya bola-balik begitu, kebaktian sudah selesai. Gangguan fisik. Yang kedua, gangguan kilesa, nafsu atau ketidaksenangan. Saya anggap aja nafsu aja yang paling gampang. Untuk orang tertentu, bukan semua orang. Anggap saja ternyata dia dari daerah lain, pulang-pulang hari itu, jam itu yang dianggap hari terakhir putarnya film 2012 itu. Wah, mau nonton atau ke wihara? Akhirnya berkelahi kan, bikin gaya anak-anak. Nonton ke wihara, nonton nggak jadi ke wihara nonton. Tapi ada yang lihat, kan jari kamu 10. Oh iya ya.
Ke wihara nonton, ke wihara nonton, ke wihara. Ke wihara. Apa begitu? Mesti putuskan cepat. What to do? Apa yang mau dilakukan, kerjakan. Kalau memang sudah tahu memang jadwalnya begitu, pastikan jadwal itu. Jangan lagi nafsu lebih dulu. Tapi itu manusia. Susah saya mau katakan itu. Sulit banget. Tuh, jadi gangguan kedua. Gangguan ketiga. Nah, karma-karma buruk kita yang dulu pernah kita lakukan, sekarang dia bermunculan. Karena ingat, karma yang kita buat di dunia ini sudah begitu banyak. Karena kita sudah hidup berulang-ulang kali, sudah ribuan kali. Jadi ada kalanya kita tidak perhitungkan itu terjadi. Contoh aja yang saya suka pakai, kita lagi asik-asik pergi ke Ancol, lagi happy-happy, entah dengan teman, entah dengan siapa, lagi waktunya happy, tahu-tahu ada kelapa jatuh di kepala. Mampus lu. Nah, kalau mati ya selesai. Tapi kalau cuma setengah mati, nah ini yang paling susah. Jadi karma bisa muncul di mana saja. Kalau bukan dari orang lain, alam pun bekerja. Kita kepleset, jatuh, patah. Nah, apalagi kalau sudah tua lalu kepleset. Kepleset aja di mana? Bukan saya ngeledek ya. Seperti ibu kita ini ya, maaf bu. Ya mesti lebih hati-hati sekarang ke kamar mandi kalau kepleset. Kalau sudah tua, kan tulang kita rapuh. Itu yang maksud saya. Dan semua orang sudah tahu, mesti waspada. Karena kapanpun karma itu, entah karma sekarang karena tidak hati-hati, atau karma yang lampau, akan mengganggu kita. Yang keempat, pengganggu utama, yaitu kematian. Mau apalagi mau ke wihara, udah mati, nggak bisa bikin apa-apa. Kalau sudah mati, sudah berarti selesai, the end of story. Nah, tapi ada pengganggu yang lucu. Saya bilang lucu karena menarik dibahas kalau mau jadi panjang. Yaitu yang dikatakan Dewa Puta marah. Pengganggu itu Dewa Puta. Dewa Puta itu apa? Makhluk lain sebagai pengganggu. Siapa mereka? Bisa asura, bisa juga dewa, tapi dewa goblok. Kenapa begitu? Ya karena orang misalnya kalau jadi dewa dari dulu saya katakan itu cuma karena kan perbuatannya baik dia jadi dewa. Tapi kalau dari dulu goblok ya jadi dewa pun masih bodoh juga. Nah siapa mereka? Yaitu yang suka dipakai karena dia senang jadi perantara dari orang-orang yang punya mental bobrok. Apa itu? Ya ini. Ya misalnya santet, pelet. Yang dipakai bilang ilmu-ilmu macam-macam itu pakai makhluk lain umumnya. Itu pakai makhluk lain. Nah, makhluk lain ini bisa mengganggu kita karena suruhan dari seseorang. Atau kepingin jadi kaya, cari penglaris. Itu nanti kerjasama dengan makhluk lain. Dengan banyak macam cerita itu yang gitu-gitu itu. Pokoknya yang bermain black magic atau pergi ke dukun-dukun minta macam-macam, itu biasanya pakai makhluk lain. Nah, celakanya bagi kita nanti, kalau kita mati, welcome to hell dulu. Disebutkan dalam cerita-cerita Buddhis itu, ke alam yang menyedihkan dulu yaitu neraka, baru lahir kembali, tapi kalau lahir kembali bukan jadi manusia. Menjadi pengganti posisi makhluk yang tolong kita, atau menjadi anak buahnya. Kapan mau jadi manusia? Entah, nggak tahu. Pasti lama banget. Dan itu akan menderita. Tapi banyak orang karena kesenangan begini menikmatinya. Dan ada orang dikasih tahu, jangan lakukan itu, hentikan itu. Tapi dia katakan, masa bodoh, yang penting saya berkuasa atau berpengaruh dan kaya. Ya. Mau jadi apapun aku tak peduli. Mau jadi setan, mau jadi apa lagi dia bilangnya? Mau jadi jenglot sekalipun aku tak peduli. Iya, selama karma belum muncul memang nikmat-nikmat aja, Anda tidak menderita. Sang Buddha sendiri sudah juga bilang, selama karma buruk itu belum berbuah, orang yang bersangkutan akan senang-senang saja. Namun apabila karma buruk itu mulai berbuah, dia itu menderita. Tapi sudah tak berdaya. Wah, kasihan banget. Nah, coba bayangkan. Nah, ini bagi anak muda yang kebanyakan. Seorang
pria suka sama seorang wanita, dia rayu-rayu nggak bisa-bisa. Apa yang dia buat? Dia peletin. Nah, di agama Buddha akui permainan ini memang ada. Atau si wanita suka sama si pria, nggak mau, dia peletin. Akhirnya kawin, punya anak 2. Baru kemungkinan kemampuan ilmu itu berkurang. Coba bayangkan, si istri baru sadar, bangun-bangun melihat, loh kok kenapa saya tidur dengan laki-laki ini? Begitu tegur dia bilang, kamu kan istri saya. Lagi ribut-ribut begitu, tahu-tahu anak 2 lari-lari datang. Mama papa udah bangun. Hah? Sudah punya anak? Sejak kapan punya anak? Bikin anaknya kapan? Itu anak kita. Kapan saya mau kawin dengan kamu? Saya kan gak suka. Baru lihat tampang kamu aja saya sudah mau muntah kok. Jadi apa sih bahagianya yang begitu-begitu? Kawin dengan robot. Saya anggap kan itu suami atau istri yang dibegitukan kan robot. Apa untungnya? Tapi itulah orang sih susah, nafsu orang susah diatur. Ya, kewajiban saya tidak melarang orang pada prinsipnya, cuma mengingatkan untung ruginya menurut Dhamma. Tapi kalau ada yang mau begitu-begitu, wah itu terserah mereka lah. Pokoknya karmanya sendiri-sendiri. Nah itulah, supaya kita tidak kena gangguan-gangguan begini, kita punya perlindungan cuma satu, yaitu diri kita sendiri. Dan tidak lain itu karma kita dalam bentuk paramita-paramita tadi. Kalau kita punya paramita yang baik, termasuk rajin baca parita, nah itu penangkis serangan-serangan seperti tadi yang melet-melet begitu. Yaitu kalau kita orang awam, rajin aja baca parita. Kalau banyak berbuat kebajikan bisa lakukan. Kalau bisa juga meditasi, kerjakan. Itulah yang akan tolong kita. Tidak ada yang lain yang bisa tolong, karena ini permainan terlalu per individual. Dan memang karma itu main individu. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya cuma menambah wawasan Anda. Kalau itu dapat dikerjakan atau dipraktekkan, ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya. Baik, sama saya sudah ada pertanyaan. Saya bacakan kembali pertanyaan supaya yang lain ikut tahu apa yang ditanyakan. Saudari Natali Sudaidi yang merupakan ahli membawa orang masuk dalam kehidupan lampau melalui metode hipnotis regresi maksudnya. Kata regresi supaya orang tahu itu artinya mundur. Jadi kalau ditanya 5 hari lalu kamu ngapain, berarti mundur ke sana. Lalu 5 hari, 10 hari, 25 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lampau dan seterusnya. Itu artinya regresi, mundur. Jadi tujuan itu regresi itu untuk kehidupan yang sampai ingat kehidupan yang lampau, untuk menyembuhkan pasien tersebut. Beliau selalu meminta nasihat kepada para pelindung spiritual para pasien yang ditangani setelah berhasil menghipnotis pasien tersebut pada kehidupan yang lampau. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang setiap orang dalam kehidupannya punya pelindung spiritual? Jawaban saya iya. Pada umumnya kita punya pelindung spiritual. Saya belum jawab lebih lanjut karena pertanyaannya ini. Dan siapakah para pelindung spiritual itu? Apakah para dewa? Jelas mereka para dewa. Tapi siapa mereka? Biasanya mereka adalah kerabat kita pada kehidupan yang lampau. Masih kerabat kita. Entah bekas paman, bekas mama atau papa, atau pokoknya famili kita dulu yang sayang kita. Jadi karena ada ikatan kekerabatanlah, maka mereka itu suka membantu kita, melindungi kita. Tapi juga ada akibatnya. Apapun yang kita buat, mereka tahu. Jadi jangan suka berpikir, wah cuma kita berdua aman, gak ada yang lihat. Oh banyak, kalau cuma satu. Kalau nanti kerabat kita banyak, banyak yang saksi, tinggal geleng-geleng kepala. Aduh,
sudah mulai lagi mereka. Ada makhluk lain banyak. Jadi memang kita punya pelindung spiritual. Ya, kalau bahasa Inggris bilang guardian angel. Masing-masing punya. Nah, mereka yang banyak melindungi kita, termasuk dengan cerita saya tadi. Kalau kita misalnya di black magicin, dipeletin atau mau diapain atau di apa tuh yang dihipnotis jalanan itu, yang untuk dirampok dan seterusnya. Mereka bantu kalau mereka mampu. Karena orang yang menghantam kita pakai ilmu itu juga, pakai juga makhluk lain. Nah, sebab itu saya katakan tadi, rajin baca parita. Gara-gara kita rajin baca parita sehingga para dewa yang suka dengar parita kita, mereka pun ikut nimbrung melindungi kita. Jadi bukan cuma satu, malah lebih banyak lagi. Sehingga kalau ada orang jahat mau menggunakan makhluk lain menghantam kita, wah begitu lihat si makhluk lain yang mereka pakai, lihat dewa pelindung kita banyak, ya dia tidak mau ganggu kita lagi. Nah, tapi kita yang harus mulai yaitu rajin baca parita, atau karena karma kita bagus dari dulu, ya demikian. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik karena saya bicarakan tadi. Kalau sepasang suami istri hanya memiliki seorang anak saja dan anak tersebut jadi biku. Loh, mana satu jadi biku? Maka saat orang tuanya sudah tua dan tidak berdaya lagi, apakah sang anak sebagai biku harus membiayai hidup orang tuanya? Padahal biku sendiri tidak bekerja dan tidak punya uang. Jadi bagaimana mau menjaga dan bertanggung jawab pada orang tuanya? Wah, ini memang betul dengan kata-kata saya tadi. Nah, tapi kan masalahnya orang tua punya anak cuma satu. Nah, kalau begitu persoalannya, memang dari awal orang tua sudah punya perhitungan dan anak juga itu punya perhitungan. Risiko dia sebagai anak, dia harus siapkan dong untuk jaga-jaga kalau orang tuanya jadi tua. Dan orang tua juga sudah menyetujui anak, berarti mereka juga sudah perhitungkan. Maksud saya begini, kalau seseorang itu mau jadi biku, maka dalam prosedur upacara pentabisan biku akan ada pertanyaan dari sanggah kepada biku tersebut. Apakah kamu sudah dapat izin dari orang tua? Itu yang banyak orang tidak tahu, karena di prosedur itu ada. Nah, kalau jawabannya iya, ya dia ditabiskan. Kalau dia diam tidak menjawab, dia tidak akan ditabiskan. Karena dia melarikan diri, rupanya kepingin jadi biku tok. Maka di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda namanya Ratapala. Anak orang kaya dan anak satu-satunya. Tapi ini kan orang kaya. Dia kepingin sekali jadi biku. Tapi orang tuanya nggak mau kasih. Habis anak satu-satunya. Tapi apa yang dibuat oleh Ratapala? Dia bilang, kalau mama papa nggak mau kasih izin jadi biku, gua mati aja lebih baik. Caranya apa? Dia gali tanah, lalu dia memendamkan diri dalam tanah. Ini kok demonstrasi khusus lagi ini. Tinggal kepala tok. Wah, orang tua juga jadi takut. Kalau dia mati habislah anak. Tapi kalau jadi biku kan masih bisa lihat dia. Nah itu. Akhirnya diizinkan. Tapi ini kan model penodongan yang luar biasa dahsyat. Tapi logika yang paling sederhana, kalau orang tua sudah mengizinkan, berarti mereka juga sudah siap memperhitungkan masa depan. Termasuk juga si anak. Kalau dia tahu begitu dan itu akan jadi rintangan, dia sudah perhitungkan. Dia sudah kerja sebaik-baiknya karena dia risiko sebagai anak untuk siap-siap menunjang orang tuanya. Ya. Nah, cuma ada dalam tanda kutip, believe or not story, di dalam tradisi juga di Cungko dibilang,
Kalau ada anak yang jadi khosang, katanya keluarga itu akan maju. Believe itu or not, saya tidak tahu ya. Tapi ada yang bilang begitu. Tapi memang ada fakta banyak juga begitu. Jadi seperti karma itu ngatur sendiri. Cuma kita sekarang sebagai manusia biasa, ada kalanya itu di kalkulator nggak bisa jalan, nggak ada. Kalau kita hitung pakai kalkulator nggak mungkin. Kenapa? Perkembangan itu belum kita lihat. Sedangkan kita mau the fact, dasar manusia awam. Mau kalkulasinya jelas sekarang. Nah, kalau memang itu yang dimaksud, disiapkan aja dulu. Kalau kita lihat Pangeran Siddhartha, dia bilang bikin begitu. Memang di tradisi di zaman Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha, tradisi pertapaan memang ada. Dan ya saudara dan Rahula, betul Pangeran Siddhartha pergi, tapi kan keluarganya bukan orang kere. Habis pangeran bagaimana? Jadi pasti secara materi tidak kekurangan. Jadi itu memang harus dipersiapkan. Jadi kembali juga kepada anak dan orang tua itu. Kalau memang orang tua sudah berpikir nanti mereka saya jadi tua nggak ada yang bantu, ya tidak diizinkan. Karena harus ditanya, apakah kamu sudah mendapat izin dari orang tua? Dia harus jawab. Kalau dia diam, walaupun sudah dibotak, sudah pakai jubah dan begitu, tidak jadi petabisan. Jadi sangka tidak boleh dipersalahkan karena sudah ditanya semua. Lalu ada pertanyaan yang ditulis karena rupanya pensilnya tidak terlalu hitam, jadi sulit saya baca. Mata saya sudah mata juga jelek, jadi itulah saya minta bantuan asisten baca. Matanya masih mata keranjang, dia bisa. Saya sudah matanya jelek. Baik, pertanyaan berikutnya menurut kertas. Pak, saya mau tanya, kata cewek itu harus matre. Kalau nggak matre, susah hidup. Jadi intinya lebih mengutamakan harta ketimbang orang miskin yang memiliki sila yang baik. Bagaimana menurut Buddhama? Ada kewajaran dalam pernyataan itu. Saya sudah bilang dari dulu. Coba kita cek aja. Contoh pertama, orang saling mencinta. Wah, pemuda dan pemudi saling mencinta. Kawin tapi kere. Bagaimana menurut pengalaman yang ada? Si istri bilang kepada suaminya, wah itu kawin karena demi cinta yang luar biasa itu. Pak, ini anak kita lapar. Dia mau makan. Saya kerjaan apa kek? Mau beli susu untuk anak kita. Si suami cuma bilang, mau kerja apa? Cari di mana-mana nggak dapat. Kok kamu nuntut saya terus-terusan? Bagaimana cinta itu? Apakah jalan keluarga itu akan sukses atau berantakan di tengah jalan? Karena nanti si wanita bilang, tuh makan itu cinta. Karena anak kamu perlu susu, ASI saya tidak cukup. Lalu gimana? Sebab itu saya suka bilang sama mahasiswa pada umumnya, bukan mahasiswinya. Kalau kamu mau kawin, jangan kere. Kenapa? Orang tua pihak wanita tidak mau anaknya yang susah payah dia besarkan, dia serahkan sama kamu untuk menderita. Tidak ada orang tua gila yang begitu. Jadi, bukan orang tua itu harus matre. Pihak wanita itu materialistis. Tapi dia mau kamu kawini anaknya dengan hidup yang wajar-wajar, ya secukupnya lah. Jangan cuma makan cinta melulu, nggak bisa hidup. Ya, mana anak-anak muda sini, laki-laki ini? Ya kamu yang misalnya ini yang di depan ini. Kerja yang benar. Sebab itu jangan heran kalau pihak wanita, si bapak akan tanya, nak kamu kerja apa? Ya saya hidup senang aja. Jalan selalu kemana-mana aja. Tapi pekerjaannya apa? Ya makan tidur. Nggak jadi. Ditolak itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang tua itu atau pihak wanita itu mau dibilang matre, itu tuntutan wajar dalam kehidupan. Tidak bisa. Kamu juga kalau mau kawin anak orang karena kamu sudah dapat gaji kan? Masa cuma mau bikin anak melulu nggak kasih makan? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak mungkin.
Tapi ya memang orang yang lagi berapi-api dalam cinta selalu ngomongnya begitu. Memang betul-betul membubung ke angkasa semua. Kita kawin demi cinta. Tapi kalau tidak makan itu cinta. Nggak bisa. Sekarang kalau sudah kawin, sudah pengalaman, ternyata cuma begitu kan. Nggak bisa. Ya, yang berikut. Bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman? Apalagi dalam Kristiani yang melarang ritual yang bertentangan dengan keyakinannya. Bagaimana? Apalagi? Bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman dalam Kristiani yang melarang ritual yang bertentangan dengan keyakinannya? Ya, memang itulah problematik. Ya, itu semua sama, hampir mirip dengan tadi, demi cinta. Tapi tidak berpikir masalah-masalah psikologis yang bisa muncul setelah kawin. Ini ada kasus. Ini fakta yang terjadi. Karena saya dimintai nasihat juga. Jadi ada seorang wanita, ya dari satu keluarga kenal baik dengan saya. Anak wanitanya mau kawin. Mau kawinnya itu, si papa mama ini aktif di wihara. Tapi calon menantu anaknya, jadi begitu jadinya. Kenapa saya pikir itu kalau direkam tidak bunyi itu? Karena bukan maksud saya mau ribut dengan mereka. Nah, saya ditanya ini bagaimana? Aduh, anak perempuan ini kerasnya bukan main, sudah demi cinta. Ya itulah, saya bilang itu sulit. Akhirnya orang tuanya juga mengalah orang tuanya. Jadi akhirnya pernikahan ke sana, bukan ke wihara. Tapi apa jadi? Ya sekarang ini kasus itu berlangsung sampai sekarang. Si anak wanita sudah pulang ke orang tuanya, tidak perlu menyanyi, tanpa menyanyi. Kalau di lagu kan ada kan, pulangkan saya. Nah itu, ini nggak bilang begitu, dia pulang sendiri. Kenapa? Ternyata anak ini memang mau seenaknya saja. Nah itu tadi, seperti pertanyaan awal tadi. Materinya nggak bisa, nggak malas kerja. Jadi problematik. Malah akibatnya, dan lucunya juga begini. Waktu masih bisa sama-sama, ya ini cucu pertama dari teman saya lah. Jadi ada kalanya kalau datang si cucu, ya maklum lah si engkong, ya senang banget. Kalau ke wihara, ya dibawa ke wihara. Wah, tapi begitu menantunya tahu, marah-marah. Datang ambil si anak itu pulang. Tak boleh ke wihara sekalipun. Padahal ikut engkong, anak juga masih bocah begitu, belum ngerti apa-apa. Dimarahin datang ke wihara. Ya maklum karena papanya kan itu tadi saya bilang. Nah karena sekarang sudah jadi berat, sampai malah menantu itu karena sudah nggak tahu bikin apa, nggak ada kerjaan, malah si teman saya itu malah sudah keras, dia usir menantunya. Habis punya istri dan anak, tapi nggak mau kasih makan, masa nebeng sama orang tua terus-terusan. Nah sebab itulah kembali tadi, awas punya mertua laki-laki apa tuh si pihak laki-laki. Nggak punya modal, nggak bisa kasih makan si istri. Tapi itu yang di samping kamu takut kawin kan dia, coba lihat. Padahal maunya begitu, kalau sudah mau begitu sih masa bodoh lah. Nah itu problemnya. Nah sekarang beda agama itu yang jadi problematik. Nah sekarang memang saya sudah ngomong dulu, kalau sudah begini kita mau rem sulit. Karena saya ada kalanya jahat bicara saya. Kamu bilang begini nanti anak kamu berpikir bengkok dia bunuh diri gimana? Wah, atau susah juga. Nah, kalau dia masih hidup tapi ikut ke sana boleh nggak? Padahal saya sendiri sebenarnya nggak setuju itu, tapi daripada celaka lebih parah, lebih baik celaka yang lebih kurang, kan gaya orang bisnis aja ya. Barang kalau dijual rugi, tapi kalau tidak dijual-jual busuk, nah rugi lebih banyak. Kasarnya kan begitu. Nanti dia belajar. Saya suka bilang begitu. Nanti dia belajar.
Kalau orang nanti kalau sudah jalan, sudah berkeluarga lebih lama, akan melihat apa sih yang dicari di dunia ini. Tapi kalau lagi begini, dunia mereka itu pendek-pendek, otaknya cuma segitu. Nanti dia belajar. Nah, ternyata jadi kasus begini sekarang. Itu sulit. Memang kalau anak muda itu kan dunianya maunya menang sendiri aja. Tapi kalau sudah kena batu, baru bilang, iya, mama papa bilang dulu begitu ya. Tapi abis ini saya nggak, masih bodoh. Tapi dasar mama papa sayang anak, akan turun tangan membantu juga. Abis anak siapa sih? Masa dia minta tolong sama tetangga? Nah, itulah problematiknya. Jadi kalau beda agama, nah, tinggal tergantung dari didikan kita kepada anak kita itu. Dia yang terangkan kepada calon suami atau istrinya supaya mengerti. Jatuh serang kasus begini muncul juga pada diri saya. Anak saya pacaran dengan, itu kasusnya hampir mirip dengan mantan anak. Dan anak mereka itu cuma satu-satunya si anak wanita itu pacaran dengan anak saya. Jadi dia tanya waktu telepon, ya anak saya tidak di Indonesia, dia telepon, dia sudah masih kuliah tapi dia kerja. Dia telepon, gimana Pak, dia begini begitu. Kalau saya tidak banyak cerita, saya cuma tertawa, saya bilang, kamu jangan lupa, jangan bikin malu papa. Dan yang kedua, masa dulu mantan sama Nera masih tanya sama papa apalagi. Dia tertawa sendiri, karena anak saya pernah ikut jadi sama Nera, jadi bahasanya gampang. Sudah mantan sama Nera kok mau tanya sama papa lagi. Nah, dia berpikir sendiri aja. Nah, keras karena si mamanya juga keras banget. Memang bagus juga si mamanya dalam batasan tertentu, karena dia bilang sekali pacaran sampai ke pelaminan, langsung mesti kawin. Nah, padahal ini di Amerika kan repot itu cara begitu. Tapi anak saya bilang, ya kamu jaga sila dengan baik, tanggung jawab anak orang. Nah, tapi dia bilang, ya itulah saya kan dekat ke dia, kan mau ajar dhamma supaya dia mengerti, karena pola pikirnya terlalu cepat. Ya syukurlah kalau kamu mengerti. Nah, itu memang problematik. Baik, ada pertanyaan yang berikut. Ganti kok. Pertanyaannya adalah, mengapa sebagian orang tua menganggap mengapa sebagian orang menganggap orang tua itu satu, ibarat bola yang pertama ya, ibarat bola yang direbut kayak bola basket. Yang kedua, seperti bola tendang atau ibarat sepak bola. Seperti bola yang disemes kayak bola voli. Seperti bola yang dipeluk kayak bola rugby. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menyimpan rahasia tanpa harus berdusta? Saya jawab dari yang kedua. Bagaimana menyimpan rahasia tanpa berdusta? Ini rahasia apa dulu? Kalau sama pacar, dia tanya, kamu itu jatuh cinta sama cewek yang lain, mau berdusta atau tidak? Kok tahu? Nah, pengalaman kalau gitu ya. Ini yang repot. Ya paling-paling banyak yang karena tidak mau berdusta cuma diem. Kenapa sih dia balik bertanya? Kenapa sih tanya-tanya yang begini? Cailah. Balik menerang. Karena kalau mau jawab sudah salah. Memang habis pergi dengan yang lain itu menarik juga sih. Ada juga yang berani terang-terangan. Saya pergi dengan dia karena dia menarik. Ada perbedaan dengan kamu. Waduh. Padahal tadi dianggap dia segala-galanya. Kok sekarang ada saingan? Panas kan kalau begitu ya? Loh kenapa kamu begitu? Lah kan kita belum kawin. Jadi saya masih milik semua dan semua milik saya. Tapi kan kalau orang pacaran tuh egois semua. Mana mau ada yang lain? Kalau dulu begitu ya. Mana ada yang mau yang lain? Walaupun diri sendiri punya catatan-catatan lain, tapi dia tidak boleh punya catatan lain kan, tidak boleh ada yang lain. Itu dasar egois itu lah. Karena semua masih mau mencari. Nah kalau mau bisa belak-belakan ya silakan. Tapi kalau tidak, ya berdalil pinter sendiri.
Kenapa sih tanya-tanya yang begini? Kamu mulai curigai saya ya? Wah. Tapi ada juga yang bilang, memang, wah, saya punya bukti. Saya lihat sendiri kok. Pas kamu berdua-duaan dengan si dia di bawah pohon toge, waduh. Ya, kembali per individu. Ada yang siap terang-terangan dengan segala macam alasannya, tapi ada juga yang pintar berkelit. Dan memang kalau orang lagi pacaran itu curiga-mencurigai itu wajar terjadi kok. Habis belum ada kepastian. Yang sudah kawin aja sudah sumpah setia atau masih bengkok, apalagi yang masih pacaran belum ada ikatan apa-apa. Ya, faktanya begitu di lapangan. Ya, yang pertanyaan pertama, orang tua sebagai bola, entah mau bola basket, bola di smash atau apa, ya memang ada kalanya jadi begitu. Ada kalanya bola rugby kan dipeluk terus karena sayang. Ya, tinggal kita mau memegang bola itu dengan model apa. Kalau di smash itulah orang tua dibawa ke rumah jompo. Nah, sebab itu supaya jangan dijadikan begitu oleh anak, orang tua biasanya sudah siap-siap juga. Sudah siap-siap. Apalagi kalau sudah ada rumah jompo begitu, dan memang banyak orang tua yang baik, tidak mau ganggu anak-anaknya. Biasanya begitu. Ya, dia siap lah. Sebab itu perlu menabung. Jadi kalau sudah tua, tidak tergantung sama anak aja. Kalau perlu tinggal, bukan babysitter ya. Apa itu dia? Bilang old man sitter, bukan babysitter kan. Nanti ada penjaga atau pembantu yang mengurus kita. Bisa saja begitu. Mesti diatur dari awal. Karena negara kita belum mampu seperti yang di barat. Negara yang tanggung orang-orang tua. Ada yang begitu. Saya berikan contoh. Di Swiss, memang kesejahteraan orang tua sudah banyak tertolong. Banyak orang tua di sana tidak di rumah jompo, di rumahnya masing-masing. Tapi anaknya nggak ada, tinggal sendirian. Tapi pemerintah Swiss sudah bikin apa yang mereka lakukan. Yaitu yang menarik. Orang-orang cacat, kalau cari kerja biasa nggak bisa, mereka dipekerjakan. Di mana? Di telepon. Kerja telepon. Kerjanya si orang cacat ini, ya kalau main jari kan dia bisa pencet-pencet. Dia teleponin itu orang-orang tua yang tinggal-tinggal di daerah-daerah terpencil-pencil begitu. Kalau dia sudah telepon 2 kali nggak jawab, dia akan hubungi polisi setempat. Tolong pergi cek di rumah alamat ini. Kenapa ibu itu tidak menjawab? Atau si bapak itu tidak menjawab karena sudah tua. Jadi pergi cek. Ternyata yang saya pikir tadi, Bu, ya itu dia di kamar mandi jatuh, patah. Telepon ada tapi dia tidak bisa jangkau karena kakinya patah, bergerak sedikit sakit. Nah, dia tinggal diem aja begitu. Kalau nggak ada yang lihat, ya mati. Itu. Karena baru-baru ini juga saya ikuti di radio. Dia ada di Australia, tapi pensiunan dia. Dia ternyata masuk di kamar mandi, dia itu jatuh, patah kaki pasti karena dia tidak bisa keluar dari kamar mandi, nggak bisa juga berdiri. Dia seorang wanita, tapi memang karmanya juga sebagai pelindungnya masih cukup kuat. Dia ternyata sudah 3 hari di kamar mandi. Dia tidak bisa bergerak. Nah, rumah-rumah di Australia itu juga agak jauh-jauhan, karena ini bukan di kota. Si tetangga pas mau menjemur pakaian, dengar di rumah sebelah ada yang menangis. Ya rupanya si ibu ini dengar ada yang buka pintu, barangkali tahu ada orang di luar yang menangis. Padahal ini di bagian belakang rumah. Jadi si tetangga ini telepon polisi, cek kenapa ada orang menangis di situ. Saya tahu dia tinggal sendiri. Polisi yang datang periksa. Tapi bagaimanapun dia peduli untuk mengecek. Begitu ditemukan, ibu itu ada di kamar mandi, kakinya patah. Nah, itulah yang jadi repot. Sehingga saya pernah terlalu kurang ajar dikit saya sendiri itu. Saya pernah tinggal di rumah orang tua, umurnya 80-an tahun, tapi dia masih main tenis dan masih main pingpong.
Dia tinggal di satu rumah yang besar. Karena dia mantan rektor di University of New York at Stony Brook, di Long Island sana. Saya tinggal di rumahnya. Wah, saya ada melongo bingung kenapa dia sudah tua, laki-laki tinggi, sendirian. Tetangga jauh lagi. Nah, saya tahu sering-sering dia bolak-balik kalau habis main tenis. Ada yang teman-teman datang, tapi saya tahu ada satu ibu, yaitu janda saya tahu, umur 50-an tahun lebih. Kelihatan care dulu sama si mantan rektor ini. Rektor ini punya anak 2, tapi ya dasar gaya Amerika. Kalau sudah tua begitu, anak sudah tidak tinggal di rumah, istrinya juga sudah meninggal. Tinggal sendirian. Jadi satu waktu saya ngomong, lagi makan saya ngomong, saya tidak usul. Apa usul kamu sama saya? Kamu sendirian di sini, saya kira kamu paling cocok. Kamu kawin aja dengan si ibu itu. Wah, mak, minta ampun. Mukanya merah seperti anak muda yang ketangkap basah pacaran. Waduh. Saya lihat dia, wah kasihan tuh, kepiting direbus. Orang bule kepiting direbus lagi. Sudah tua, dengan suruh kawin lagi. Akhirnya dia tanya, tapi mukanya sudah bengkok. Saya tahu dia marah, tapi dia bukan pemarah sih. Apa yang kamu maksud dengan saya kawin lagi? Nah, dia orang pinter sih. Apa yang kamu maksud dengan saya kawin lagi? Begini, Prof. Saya tinggal dengan kamu di sini. Rumah ini begitu besar. Tetangga begitu jauh. Saya takut kalau kamu jatuh, kamu jadi apa-apa, kamu tidur tidak bisa bangun, kamu nanti mati kering di tempat tidur. Atau kamu kalau masuk kamar mandi kepleset jatuh patah, kamu mati di situ, nggak ada yang nolong. Telepon ada, tapi kamu nggak bisa jangkau. Tapi kalau dia ada kan dia bisa lihat kamu, dia nggak bisa angkat kamu tinggi dan besar begini. Kan dia bisa telepon, dia panggil ambulans, beres kan. Jadi saya juga punya maksud, ini tidak ada cerita seks lagi, kamu udah tua begini gimana? Baru dia tersenyum-senyum. Oh, ternyata kamu punya maksud baik juga ya. Tapi dia tidak pernah bilang iya sih. Tapi itulah bahayanya kalau orang sudah tua, tidak ada yang nemani, itu problemnya. Sebab kalau sudah tua, banyak masalah yang muncul. Antara lain sakit-sakitan juga sudah gampang. Ini memang harus diperhatikan dengan sangat. Nah, sebab itu harus punya planning. Manajemen diri mesti ada. Karena kita tinggal berlindung pada diri sendiri. Anak ya boleh anak. Tapi kalau kita sudah berencana begitu, anak mau jadi biku, sudah dirancang. Siap-siap. Kalau anak jadi biku sih oke, tapi hidup kita tidak akan terbengkalai. Kita persiapkan semua. Sebelum itu kita putuskan apa yang akan kita ambil. Saya kira itu. Jangan kita kena smash dari anak itu, jadikan bola voli. Baik, pertanyaan terakhir ya. Namo Buddhaya Romo, bagaimana pendapat Romo untuk upacara kias buat sio-sio yang yang konon mendapat ciong ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa halangan untuk orang yang susah sekali diajak mendengar ajaran yang benar dan bagaimana cara membuka pikiran mereka? Terima kasih. Kalau saya jawab yang belakang dulu, orang yang sulit sekali membuka pikiran mereka itu, ya mesti cari orang yang dihormati, yang biasa dia dengar. Kalau kita dengan kita saja dia tidak akan dengar, apalagi anak kepada orang tua. Waduh, dianggap itu jelek. Karena orang tua mau diajari anak, dianggap jelek sekali. Padahal memang sudah tahu papa itu salah atau mama itu payah. Mesti cari orang yang mereka hormati baru bisa bicara. Kalau tidak memang sulit. Kalau ada orang penjudi suruh berhenti judi, kira itu gampang. Nggak usah judi, merokok aja disuruh berhenti, wah susah. Apalagi suruh belajar dhamma, datang mau meditasi, kaki mau dilipat kalau mau meditasi. Baru duduk 5 menit sudah mau menjerit-jerit. Ngapain datang ke wihara nyiksa? Sebab itu supaya ibu-ibu dan bapak tahu bagaimana di wihara ini dulu dari awal merancang bikin pertemuan seperti ini dengan duduk di kursi. Padahal wihara nggak duduk di kursi biasanya kan. Ini kan kasus Dhammasuka pernah muncul di Tempo.
Gara-gara di wihara ada kursi. Itu bukan tradisi Buddhis. Wartawan itu sampai datang tanya sama saya di kantor. Dia nggak tahu satu biang kerok juga ya saya kan. Dia nggak tahu. Tanya, saya bilang itu biasa. Di agama Buddha boleh duduk. Karena bukan semua orang tahan duduk lama. Nggak banyak yang tidak tahan. Yang mau duduk sih boleh duduk. Yang mau duduk di lantai saja sih boleh saja. Tidak dilarang. Yang penting belajar dhamma lalu nanti dipraktekkan. Nah dikira mau jadi kasus seperti kalau Buddhis kan cincai-cincai aja kan? Iya, beda kita. Nah si wartawan kan orang itu, dia pikir dia akan bikin ini akan meledak jadi cerita yang luar biasa. Ya tenang-tenang aja, nggak ada masalah kok. Ke mereka kacau balau itu. Kan mereka, kalau kita kan apa? Buktinya ibu-ibu bapak duduk juga nggak ada ribut, bantai-bantai juga nggak ngomel kan? Awal-awalnya yang muncul saya tahu. Karena bagaimana mau ketemu orang yang nggak biasa duduk di lantai menuju sila begitu, waduh, berat. Oh itu lama itu rapat lalu putuskan begini. Nah itu awal-awalnya. Karena awal kebaktian di Dhammasuka yang masih di sebelah sana, kebetulan saya kasih khotbah pertama, jadi saya ingat itu semua. Dan memang dirancang begitu, jadi itulah yang jadi. Jadi kembali pada persoalan bagaimana orang yang sulit belajar dhamma mau diajar, ya mesti lihat waktu, timingnya juga. Kapan dia masak, memang itu susah tapi diusahakan melalui orang-orang yang hormati. Lalu upacara-upacara untuk kias karena ciong. Aduh, saya paling susah jawab ini. Karena gara-gara otak saya ini, ya saya orang Manado kan. Kalau bilang ciong nggak takut sih. Orang Manado paling nggak takut kalau bilang ciong. Karena ciong bahasa Manado itu cium, jadi mana takut. Bahasa Manado bilang begitu sih. Baku ciong. Apa? Nggak marah, malah senyum-senyum sinting aja kan. Apa ciswa itu. Ya beginilah. Ya, saya tidak bisa pungkiri ada orang yang takut. Yang penting kalau orang itu sudah tahu siapa kita menurut cerita ramalan-ramalan itu, ya saling belajar dan bikin tekad masing-masing untuk tidak perang-perangan. Karena masalahnya ini sudah ada tradisi dan turun-temurun sudah muncul dan membentuk pola pikir, dan banyak orang itu takut. Karena beda sio nanti, ya kalau oleh sio kan nyanyi, tapi ini beda sio, nah itu orang takut. Nah dalam pandangan Buddhis sebenarnya itu tidak berlaku. Yang penting orang itu waspada aja. Karena ada orang yang saya tahu bilang sio mereka jelek, mereka paling tahan kalau kawin 7 bulan sudah pasti cerai. Ada orang saya tahu ini. Tapi ternyata sampai sudah 30-an tahun, sampai anaknya sudah kawin juga nggak nggak cerai kok. Karena apa? Saling mengerti. Jadi kalau satu ribut, yang satu jangan ikut ribut, nanti bikin kor. Lebih baik kalau satu ribut, satu mendengar. Dia dengar solo aja kan, lagu yang menarik. Tapi kalau dua-dua nyanyi, wah itu nanti jadi rame. Saling mengerti, karena banyak hal di dunia ini bisa diatasi cuma dengan saling mengerti. Sudah selesai. Apalagi kalau memang benar-benar cinta. Apa yang mau diributin? Jadi begitu lihat satu marah-marah langsung bilang, kamu kok bagus sekali hari ini. Lagi marah, kamu belum bagus apa? Tambah ganteng sih. Ya susah lah. Yang satu begitu marah bilang kok tambah merah mukanya. Lebih cakep dari yang kemarin, Cailah. Ya jadi jangan terlalu serius yang satu. Kalau mau begitu ya damai-damai. Nah kalau takut bilang nanti ada efek-efek yang lain, yang penting banyak berbuat kebajikan. Ya tadi itu sebagai pelindung, bukan sio-sionya itu yang ditakuti dan macam-macam. Baik, saya kira cukup sekian dulu pertanyaannya karena saya dibatasi oleh waktu juga. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuka wawasan kita atau menambah wawasan. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.